Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada orang tersebut pemahaman yang mendalam dalam ajaran agama Allah. Semoga pertemuan kita di malam yang berbahagia ini dapat menjadi wasilah bagi kita semua agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan kebaikan tersebut kepada setiap kita yang sudah berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adilatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita masuk bab pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan ahkamuz zawaj, subbab pembahasan tentang talqihus sinai, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan IB, inseminasi buatan, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan talqihus sinai. Apa hukumnya inseminasi buatan baik bagi manusia maupun dengan hewan? Ya, kita kenal hewan sering pembuahan pada hewan itu digunakan inseminasi buatan, tapi sebenarnya inseminasi buatan itu tidak hanya bisa diterapkan pada hewan tetapi juga manusia. Nah, sebelum memulai pembahasan tentang hukum yang berkaitan dengan talqihus sinai, terlebih dahulu Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan apa itu talqihus sinai dalam definisi. Beliau mengatakan huwa istidkhalul mani li rahimil mar'ati biduni jima'. Jadi memasukkan, menginjeksasikan ya mani sperma seorang laki-laki li rahimil mar'ah pada rahim seorang perempuan biduni jima', tanpa melakukan injeksi seperti biasanya dengan jima'. Yaitu disebut dengan inseminasi buatan. Apapun bentuknya, dengan pengambilan sperma ditanam ke rahim perempuan, atau juga masuk dalam level yang paling tinggi nanti disebut dengan tiflul anabib, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bayi tabung. Itu masuk juga dalam pembahasan inseminasi buatan. Karena bayi tabung agak sedikit berbeda dengan inseminasi buatan. Jika inseminasi buatan langsung sperma seorang laki-laki diambil dan kemudian disemprotkan atau ditanam ke dalam ovum perempuan, dalam rahim seorang perempuan. Itu inseminasi buatan. Tapi jika bayi tabung, sperma seorang laki-laki terlebih dahulu diambil, kemudian diletakkan dalam satu laboratorium, kemudian diseleksi, dilakukan seleksi, yang mana yang paling unggul, yang mana yang paling kuat sehingga dia mampu berenang dan membuahi ovum. Nah, kemudian indung telur perempuan itu juga diambil, kemudian terjadi pembuahan di luar kandungan, baru setelah itu ditanamkan kembali ke dalam rahim seorang perempuan. Itu namanya bayi tabung.
Tapi kalau inseminasi, sperma diambil, dibersihkan, dilihat yang paling berpotensi menghamilkan atau membuahi sel telur perempuan, nah langsung kemudian disuntik. Kenapa disuntik? Karena ada kemungkinan jika sperma itu keluar melalui ejakulasi dari hubungan jima, dia tidak sanggup berenang untuk menuju ovum karena lemah sperma itu, maka dilakukan inseminasi buatan ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama membahas ini di kisaran tahun 1970-an. Ada Ilqaul Ulama, pertemuan para ulama dari seluruh dunia untuk membahas masalah inseminasi ini. Dulu mungkin tahun 1970-an baru-baru merebak ya mengenai inseminasi buatan, dan sekarang sudah sangat populer dan relatif lebih murah kalau dibandingkan awal-awal sekali inseminasi buatan itu dilakukan oleh manusia. Maka kemudian para ulama di Beirut di sekitaran tahun 70-an itu berkumpul untuk membahas dan mencari tahu apa hukumnya inseminasi buatan. Ya, di dalam salah satu buku yang lain saya membaca turut hadir pengarang kitab kita ini, Syekh Wahbah Zuhaili, pada saat itu turut hadir menghadiri Ilqaul Ulama atau pertemuan para ulama dari seluruh dunia untuk membahas permasalahan inseminasi buatan ini, karena ini juga masih berkaitan dengan masalah kontemporer, permasalahan-permasalahan yang ada di masa kita sekarang yang belum ada permasalahan itu di zaman Rasulullah SAW, sehingga dibutuhkan ijtihad baru ijtihad baru, fatwa baru dari para ulama kita. Nah, Bapak Ibu, rangkumannya adalah fa in kana bima'ir rajuli li zaujatihi, jika sperma itu berasal dari suami untuk diinseminasikan kepada istrinya, istri yang sah dari hubungan nikah yang sah, jaza syar'an, dibolehkan hal ini secara syarak. Tidak ada perbedaan para ulama mengenai hal itu. Idla mahdzura fihi, tidak ada halangan, tidak ada larangan mengenai hal ini jika spermanya berasal dari seorang suami dan ovum atau indung telurnya berasal dari istri yang keduanya diikat melalui pernikahan yang sah. Itu tidak ada larangan, tidak ada halangan di dalam hukum syariat ya. Bahkan Syekh Wahbah Zuhaili berani berfatwa bal qad yundabu idza kana hunaka mani'un syar'iyyun minal ittisalil jinsi. Bahkan yang model seperti itu hukumnya sunnah, qad yundabu, bisa kita katakan itu sebagai sunnah. Idza kana hunaka mani'un syar'i, jika ada halangan-halangan atau uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat, minal ittisalil jinsi, dari tidak mampunya seseorang laki-laki berhubungan dengan seorang istri yang dengan hubungan itu bisa menghasilkan keturunan. Kalau dalam bahasa kita sekarang ada masalah dengan fertilitas, ada masalah dengan kesuburan, baik masalahnya di seorang suami atau masalahnya pada istri, sama saja. Maka pada kondisi ini berobat ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tadawu fa inna likulli da'in dawa, berobatlah kalian. Jadi infertilitas atau ketidaksesuburan seseorang itu masuk ke dalam hal penyakit yang wajib hukumnya untuk kita berikhtiar berobat. Jadi enggak tepat jika ada seseorang pasrah kepada Allah karena belum punya keturunan dan dia belum berusaha semaksimal mungkin. Itu tindakan yang ceroboh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada suatu cerita menarik itu, kalau kita boleh tambahkan keterangannya dalam permasalahan ini. Di dalam bab tawakkul wal iman, dalam jilid kedua dari kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali buat satu subbab judulnya At-Tawakkul wal Iman, tawakal dan iman. Beliau mengkisahkan ada cerita dalam hadis mengenai Nabiullah Musa alaihissalam. Suatu hari Nabiullah Musa sakit, dan ketika beliau sakit banyak tabib yang datang untuk mengobati beliau. Seorang tabib mengusulkan, ya Nabiullah Musa, engkau harus minum obat ini, obat ini, obat ini. Wah, ditolak sama Nabi Musa. Datang orang tabib yang kedua,
ya Nabiullah Musa, engkau harus minum herbal ini, herbal ini, herbal ini. Enggak, saya enggak mau. Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan saya tanpa ada perantara. Di dalam kitab Ya'lumuddin cerita itu. Datang tabib ketiga, keempat, terus menawarkan jasa mereka, pengobatan mereka. Nabiullah Musa menolak semua fasilitas yang diberikan oleh tabib dengan dalih Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan beliau tanpa perantara, tanpa wasilah, tanpa sarana obat-obatan, pertolongan dokter dan seterusnya. Allah Qudrah, Maha mampu untuk mengobati seorang manusia, apalagi beliau itu adalah seorang nabi, pasti mampu, tidak membutuhkan perantara. Nah, kemudian sembuh yang diharapkan oleh Nabi Musa tidak kunjung datang. Ditunggu 1 bulan, 2 bulan, enggak sembuh-sembuh Nabiullah Musa. Akhirnya Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah. Ya, Nabi Musa punya mukjizat kalimullah, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Langsung nanya, ya Rabb, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Bukankah engkau qadirun ala kulli syai'? Anda itu mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Anda hendaki. Apakah Anda enggak menghendaki saya kesembuhan? Dijawab sama Allah, ya Musa, dalam obat-obatan itu punya kandungan yang mampu menyembuhkan itu atas kehendak siapa? Ya, dijawab sama Nabi Musa, ya atas kehendakmu. Ya maka kamu harus minum itu. Jadi adanya kesembuhan, ya mampu mengobati, dalam obat-obatan yang kita minum itu ada zat-zat kimia yang dengan kita minum itu bisa menyehatkan kita, bisa menyembuhkan kita dari sakit. Itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Ya berarti sama saja kalau kita minum obat sembuh. Wah, itu dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ya'lumuddin. Maka jangan salah memaknakan tawakal gitu. Jangan sampai kita tidak mau berobat ketika ada masalah, terutama dengan permasalahan yang kita bahas di malam yang berbahagia ini, masalah kesuburan, infertilitas, dan itu bukan suatu aib, ya, bukan suatu aib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi siapapun yang Dia kehendaki. Jika itu adalah aib, Bapak Ibu, pasti nabi-nabinya itu enggak dikenakan musibah seperti ini. Ya, Nabiullah Ibrahim lama sekali tidak punya keturunan. Ya, Nabiullah Zakaria juga lama tidak punya keturunan. Berarti beliau ada masalah juga dengan fertilitas atau kesuburan. Tapi itu sekali lagi bukanlah suatu aib yang harus kita khawatirkan. Yang wajibnya bagi kita adalah kita berobat, kita pergi berobat sehingga sembuh dari penyakit itu. Jadi prinsipnya, jika sperma berasal dari suami, kemudian ovum atau indung telur berasal dari istri kita, dan kemudian pertemuan sperma dan indung telur itu dilakukan di dalam rahim istri kita, itu tidak menjadi masalah. Sepakat para ulama. Bahkan Syekh Wabazwali mengatakan yundab, sunnah, disunnahkan hal itu jika ada masalah-masalah dengan fertilitas, ya, kesuburan kita. Wa amma in kana bima'ir rajulin ajnabiyyin anil mar'ati. Nah, ini yang jadi masalah poin berikutnya, paragraf berikut ini yang harus kita perhatikan dengan baik. In kana bima'in rajulin ajnabiyyin, jika spermanya berasal dari rajulun ajnabi, itu istilah fikih. Ada dua istilah fikih, rajulun mahramin dengan rajulun ajnabi. Rajulun mahramin, laki-laki yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan juga gitu, imra'atun mahramin, perempuan mahram kita yang dilarang untuk kita nikahi. Itu ada berapa? 14 kalau saya nggak salah hitung. Dalam Al-Quran, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takun dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halaila abnaikum wa antajma'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf. Ada 13 jenis, 12 nasab, satu gara-gara berkumpul antara kita dengan salah seorang saudarinya. Ya, kalau kita nikahi kakaknya, maka tidak boleh menikahi adiknya dalam satu akad, kecuali kalau
kakaknya sudah meninggal boleh menikahi adiknya. Tren bale dalam bahasa Aceh. Benar kan? Tren bale. Ya, tren bale. Tapi jangan bapak ibu bunuh, dibunuh kakaknya untuk menikahi adiknya. Itu kurang ajar namanya. Baik bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu semua yang disebut dalam Al-Quran itu mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum, itu mahram. Ya, sedangkan ajnabi di luar 12 itu ajnabi, wanita asing. Jadi istri kita itu bukan mahram kita. Ini sering orang salah paham. Istri kita itu ajnabi bagi kita, orang asing, anak orang itu, bukan anak kita, itu orang asing. Ya. Jadi istri kita itu ajnabi, karena dia ajnabi, orang asing, boleh kita nikahi gitu. Nah begitu juga ibu-ibu, suami dia itu adalah ajnabi bagi dia, bukan mahram dia. Ya, tapi karena sudah terikat akad nikah, ya kemudian boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Putus akad nikahnya, balik haram. Jadi berkhalwat itu hukumnya kalau kita duduk dengan istri yang sudah kita ceraikan. Hukumnya berkhalwat itu. Kalau melakukan hubungan seks, zina namanya, karena sudah kita ceraikan. Wa amma in kana bima'i rajulin ajnabiyyin anil mar'ati, jika perempuan istri kita atau istri lajang kemudian melakukan inseminasi buatan, tapi spermanya bukan dari suaminya yang sah, dari laki-laki asing, ya, yang bukan mahram dia. La zawaja bainahuma, di antara keduanya enggak terikat hubungan pernikahan, fahuwa haramun, dan model seperti itu haram hukumnya. Ya, kenapa haram? Li'annahu bimakna zina. Ini semakna dengan zina. Tujuan, ya, ada mengatakan hikmah, ada mengatakan illah. Ya, apa bedanya hikmah dengan illah? Kalau illah itu, ya, sering orang mengatakan ilat hukum. Ilat hukum itu dalam bahasa hukum di Indonesia namanya rasio legis atau kausa efektif. Karena ada dia ada hukum, kalau tidak ada dia tidak ada hukum. Nah itu ilat namanya, rasio legis atau kausa efektif. Tapi hikmah, ya, itu suatu sifat yang tidak bisa diukur, boleh benar boleh enggak, itu hikmah. Misalnya hikmah puasa apa? Maka dalam usul fikih diterjemahkan hikmah itu wasfun dhahirun ghairu muntabitin syar'an. Jadi suatu sifat ada, dia cocok, masuk akal kita sematkan kepada suatu ibadah, tapi syariat tidak pernah sebut ibadah ini disyariatkan gara-gara hikmah ini dan seterusnya. Misalnya puasa, sering orang bilang puasa itu salah satu hikmahnya adalah menyehatkan. Allah tidak pernah bilang itu dalam Al-Quran. Nah itu hikmah, sah-sah saja. Maka disebut dengan wasfun dhahirun ghairu muntabitin, tidak terukur di dalam syariat, enggak ada ukurannya. Mana ukurannya? Allah enggak nyebut, itu ukurannya. Allah enggak nyebut puasa itu ya tujuannya untuk menyehatkan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu menyehatkan enggak bisa dibantah. Benar, memang puasa itu kalau kita mempraktekkannya sehat kita, tidak bisa dibantah. Fakta dalam dunia medis mengatakan itu. Maka dia disebut dengan wasfun dhahirun, sifat yang dhahir, yang jelas. Tapi dari kacamata syariat tidak ada ukuran yang pasti, boleh benar boleh salah itu. Ya, sebaliknya illah itu ukurannya jelas. Jadi zina diharamkan dalam Islam, salah satunya merusak nasab, ya. Jadi anak lahir dari zina itu dia tidak punya nasab, dari bapaknya ke bapaknya tidak ada. Jadi kalau anak itu berzina, kemana dia bernasab? Ya sudah, bernasab kepada ibunya. Kalau dalam bahasa fikih, anak ini faqad wulida min maniyyin ghairi muhtaramin. Dia telah lahir dari sperma yang tidak terhormat. Jadi sperma itu keluar dari, mohon maaf, dari zakar seorang laki-laki itu dalam dua kondisi. Terhormat jika dia dengan cara-cara yang diizinkan di dalam syariat, ya kan, misalnya Allah menyebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, orang mukmin itu beruntung. Salah satunya siapa yang dianggap oleh Allah orang mukmin beruntung? Alladzina hum li furujihim hafidun, orang yang menjaga kemaluannya kecuali illa ala azwajihim,
kecuali dia melampiaskan syahwatnya itu kepada istrinya, pasangannya, ila ala azwajihim au ma malakat aimanuhum, atau dia melampiaskan kepada hamba sahaya yang dia miliki di bawah dia, fa innahum ghairu malumin, yang model ini tidak tercela, berarti terhormat. Mohon maaf Bapak Ibu, sperma yang keluar gara-gara dua sebab ini, sperma yang keluar itu dalam pandangan Islam sperma yang terhormat. Jika lahir anak, anak itu anak terhormat, seperti itu. Sebaliknya, sperma keluar tanpa jalur ini, apapun itu selain jalur ini, istimna, mohon maaf, onani, ya, atau zina, bahkan lebih parah lagi, ya, kalau menghasilkan anak, ya, itu disebut wulidat min ghairi maniyin muhtaramin. Itu ibarat kitab seperti itu, lahir dari sperma yang enggak terhormat. Yang enggak terhormat sperma punya siapa? Si bapak. Anaknya terhormat, anak itu enggak bawa dosa. Jadi jangan salah, anak zina itu dia enggak punya dosa apa-apa. Ya, yang salahnya itu siapa? Ya si bapaknya enggak terhormat itu. Cuman tentu ada hal-hal yang tidak baik pada anak zina itu. Maka misalnya kalau kita punya anak, disuruh untuk menikahkan anak kita, salah satunya kan disuruh cek nasab anak itu. Jika anak itu punya masalah dengan atau bapak ibunya dulu berzina, tentu anak itu punya masalah dengan nasabnya. Nasabnya itu agak sedikit cacat gitu ya, punya cacat. Bahkan para ulama dalam menafsirkan surah Al-Qalam mengatakan anak zina itu punya kemungkinan nanti bawaannya senang memprovokasi orang lain, munammim, ya. Itu dinisbatkan kepada surat Al-Qalam ayat 11 dan seterusnya. Hamazin masya'in bin namin, mana'inil khairi mu'tadin athim, utulin ba'da dzalika zanim, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu, ada cacatnya di situ. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seperti itu penjelasannya, inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari laki-laki yang bukan suami kita semakna dengan zina, karena ndak akan melahirkan nasabnya mau nisbah kemana, dia itu bukan suami kita, orang lain lah, bahkan ndak dikenal. Ada sekarang di Eropa itu, bahkan di masa Nazi itu Jerman itu ingin menganggap ya bangsa Arya, bangsa Jerman itu bangsa unggul, maka orang Arya itu nggak boleh cacat, dicari sperma dari terbaik, kemudian diinseminasi kepada perempuan-perempuan terbaik sehingga melahirkan jenis unggul. Apa yang dilakukan Jerman ini ternyata berbalik, mereka kalah perang. Bangsa unggul yang mereka anggap diri mereka bangsa unggul, bangsa Arya pemenang perang, ya, ternyata di Perang Dunia Kedua mereka kalah telak dengan pasukan sekutu gitu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fahuwa haramun, jelas sekali bahasa Syekh Wahbah-Zuhaili yang model seperti ini haram, li'annahu bimakna zina, dia semakna dengan zina. Ya, kenapa? Alladzi huwa ilqa'u ma'in rajulin fi rahim imra'atin. Karena zina itu memuncratkan air sperma seorang laki-laki yang bukan mahram di dalam rahim seorang perempuan yang juga bukan mahram dia. Ya, terjadi zina. Ya, bahkan kalau semahram lebih parah lagi. Ya, kalau mahram separah lebih parah lagi. Laisa bainahuma zaujiyah, dan antara kedua dia itu tidak terikat hubungan akad pernikahan. Maka hubungan akad pernikahan itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala misanqan ghalidha. Ini menariknya fikih Bapak Ibu. Seharusnya dia akad sama, akad nikah itu seharusnya sama dengan akad jual beli, akad sewa menyewa, sama, akad semua itu. Seharusnya pembahasannya di dalam bab muamalat. Ya. Tapi kemudian dalam fikih mengenai akad pernikahan itu dipisahkan khusus dengan bab ahkamul usrah namanya, atau ahkam akhwalus saksiyah. Pembahasannya dibahas terpisah dengan bab muamalat. Padahal dia akad sama seperti akad sewa menyewa, akad ijarah, dan akad-akad yang lainnya. Tapi dalam fikih dipisahkan. Kenapa? Karena Allah menyebut akad nikah itu misalkan ghalidha. Kalau akad jual beli boleh Bapak Ibu buy pawn, ya. Transaksi, saya senang dengan mobil kamu beli ya, oh ya transfer duit, wah sah itu akad jual beli. Nikah enggak boleh, misalkan ghalidha. Ittaqu fin nisa, kata Rasulullah,
takutlah kalian kepada perempuan. Fa innakum akhastumuhunna bikalimatillah. Karena kalian ittaqullahu fin nisa, takwalah kepada Allah pada perempuan. Fa innakum ittakhadhuhunna bi amanatillah. Karena kalian sudah ngambil dia dari bapaknya dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kita halalkan ya dirinya untuk kita itu dengan kalimat Allah, atas nama Allah kita sebut itu. Ya kan, dalam akad nikah itu kita pakai nama Allah, konsekuensinya berat, maka disebut dengan misakan ghalidha. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam fikul islami wadilatuhu cuma disebut satu, polanya satu. Jadi gini, polanya satu, gini maksudnya. Model pertama yang diharamkan itu indung telurnya dari seorang istri, tetapi spermanya bukan dari suami dari istri ini, diambil dari laki-laki asing yang tidak punya ikatan pernikahan apapun dengan istri kita. Itu zina namanya, haram. Itu pola pertama. Pola pertama. Jadi pola kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, spermanya dari suami, dari seorang suami, tetapi indung telurnya pinjam sama perempuan lain. Bertolak belakang dengan kondisi yang pertama tadi. Jadi spermanya dari seorang suami, pakai indung telur dari perempuan yang lain, dan dibuahkan di dalam rahim perempuan asing ini. Nah, itu juga haram hukumnya karena semakna dengan zina. Itu pola yang kedua. Ini saya baca fatwa yang tahun 70-an yang dikeluarkan di Beirut itu. Jadi ada banyak polanya. Itu juga semakna dengan zina. Yang ketiga, spermanya dari suami yang sah, kemudian indung telurnya dari wanita asing. Ya, setelah diambil ovum, dimasukkan sperma di situ, tetapi kemudian diambil itu dilakukan pembuahan di dalam rahim istri kita. Itu juga haram, pola ketiga. Nah, jadi pinjam aja. Kalau yang ketiga ini pinjam indung telur dari perempuan lain, ya karena kebetulan istri kita itu mungkin sudah diangkat rahimnya, apa itu kanker rahim ya, harus diangkat rahimnya, tidak bisa beranak lagi, pinjam, kemudian taruh di situ, tidak bisa, tidak boleh juga. Itu pola yang ketiga. Ya, tidak sah itu. Pola yang keempat sebaliknya, ya ambil sel telur istri kita, kemudian ambil sperma dari suami yang sah, kemudian dibuahkan di dalam rahim perempuan asing yang tidak terikat hubungan pernikahan dengan suami kita itu, maka ini juga haram hukumnya. Ya, walaupun orang asing ini, wanita asing ini cuman pinjam tempat rahimnya aja. Tapi ingat, definisi zina sudah terjadi. Apa definisi zina? Melintasnya hasyafah dan melintasnya sperma ke dalam rahim seorang perempuan, itu sudah masuk, atau masuknya sperma dan masuknya hasyafah ke dalam rahim perempuan atau bibir rahim perempuan, itu sudah terjadi zina. Definisi zina sudah terjadi itu. Itu yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sperma dari suami, indung telur dari istri, kemudian diambil, ditanamkan kepada istri kedua dari suami kita. Kebetulan suami kita itu poligami, ya, punya 2-3 orang istri. Ya, diambil indung telur dari istri pertama yang tidak punya anak, dibawakan ke rahim istri yang kedua. Itu juga tidak sah. Tapi kan antara suami kita dengan perempuan yang kedua ini terikat dengan hubungan nikah. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kritisnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah harus ingat, dalam Islam seorang anak itu bisa bernasab 2 sekaligus. Dalam Islam seorang anak itu bernasab 2 sekaligus. Kalau dia tidak idealnya dia bernasab kepada bapaknya, tapi dia juga bisa bernasab kepada ibunya. Mana buktinya? Salah satunya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernasabnya kepada Fatimah Az-Zahra, tidak bernasab kepada Ali.
kalau bernasab kepada Ali, mereka tidak bisa dikatakan sebagai keturunannya Rasulullah SAW. Itu dalam kondisi bapak ibu ada diketahui. Kalau bapak nggak ada, sudah pasti dia bernasab kepada ibunya. Isa tidak punya bapak, disebut dalam Al-Quran sebagai Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam. Dulu ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah. Abdullah itu digelari sebagai Abdullah bin Ummi Maktum, bernasab kepada ibunya Ummi Maktum. Ya, maka kemudian di dalam sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i, jika ada seorang bapak, ada seorang ibu, ternyata setelah dibanding-bandingkan nasab ibunya lebih baik dibandingkan nasab bapaknya, seorang anak ini boleh pakai nama ibu atau nama kakek dari. Itu ada pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Boleh pakai nama kakek daripada si ibunya, itu boleh. Ya, jadi seperti itu. Nasab dua-dua dalam Islam. Kalau ini dibenarkan, kacau nasab seorang anak itu. Jadi ibunya yang mana? Kalau dia berasal dari indung telur istri pertama, tapi rahim keluarnya dari mana? Dari ibu yang kedua. Kacau kan nasabnya? Padahal salah satu ilah diharamkannya zina apa? Untuk melindungi nasab seorang manusia, jelas nasabnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali jaga nasab. Ini bapak ini kasih tahu anak-anaknya. Kalau dulu bapak punya bapak namanya ini, bapaknya bapak itu kakek dia itu ini namanya. Kasih tahu sama dia supaya dia bangga punya keturunan orang-orang soleh seperti itu. Ya, tapi tujuannya bukan untuk berbangga-bangga, ya. Tapi untuk menjaga tradisi baik ya dalam keluarga itu penting. Ya, menjaga tradisi baik dalam keluarga itu penting. Yang nggak boleh berbangga-bangga dengan nasab itu yang nggak baik. Nah, ada 5 kondisi jadi Bapak Ibu kalau kita kembangkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, itu 5 kondisinya semua haram, tidak boleh. Jadi satu kondisi saja yang boleh, menggunakan sperma suami, kemudian menggunakan indung telur dan rahim daripada istri yang sah, itu yang boleh. Nah, kemudian menyisakan satu pertanyaan lagi. Suami kita meninggal, ini kan gara-gara canggihnya teknologi sekarang, sudah meninggal, tapi sebelum meninggal sempat diambil spermanya, dibawa ke Prodia misalnya. Ya, setelah diambil spermanya, dibawa ke Prodia, disimpan ke lab, kan hidup itu sperma. Besok meninggal suami kita. Nah, sedangkan istrinya ini kepingin punya anak dari suami tadi. Nah, boleh nggak? Ini kan lebih rumit lagi ini keadaannya. Nah, para ulama juga mengatakan tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Padahal kaitannya tadi, prinsip dasarnya udah ingat Bapak Ibu. Boleh kalau sperma, rahim, dan ovum berasal dari pasangan yang sah. Ini kan pasangan yang sah. Cuman masalahnya kondisi saja, sudah duluan keburu meninggal. Kita kan nggak tahu. Boleh jadi pulang dari Prodia mati suaminya itu kan. Sedangkan si istrinya masih kepingin punya anak, kan bisa aja. Ya, meninggal balik ke Prodia langsung nancap sperma di situ, besoknya sudah bunting, kan bisa gitu kan. Nah, ini bagaimana? Para ulama tetap mengharamkan. Kenapa? Kaitannya bukan dengan nasab. Nasabnya pertama Bapak Ibu berkaitan dengan nasab dari segi talak itu atau kematian itu dianggap cerai dalam Islam. Itu sebabnya. Jadi kenapa seorang wanita yang meninggal dunia itu ada iddah 4 bulan 10 hari dalam Al-Quran. Walladzina yutawaffawna minkum azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa menunggunya itu adalah 4 bulan 10 hari. Karena dalam Islam Bapak Ibu, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, atau sebaliknya seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, itu dihukumi sebagai talak, walaupun bukan talak tapi dihukum. Itu bahasa fikih seperti itu. Contoh ini maksud dihukumi itu supaya Bapak Ibu paham. Contohnya, kita buang angin itu najis enggak? Buang kentut najis enggak? Enggak. Kentut itu enggak najis. Kalau dia najis, mohon maaf, sempak Bapak Ibu harus ganti, enggak boleh lagi pakai untuk sholat, gitu kan?
sarung yang kena angin, mungkin ini udah berangin dari tadi ini, duduknya di semen terus, nggak pakai sejadah, nah, udah keluar. Nah, kalau dia najis Bapak Ibu, celana dalam kita, sarung kita, celana kita wajib ganti. Kenapa? Kena najis, kan gitu. Sama kayak kena darah atau kena kencing kan gitu, harus ganti ya, atau dicuci lah. Tapi kan ketika kita buang angin yang wajib apa? Memperbarui wudu aja kan kalau mau sholat. Kalau nggak mau sholat ya nggak apa-apa. Kan memperbarui wudu. Nah itu maknanya apa? Buang angin itu dihukumi, ya, membatalkan wudu karena najis tadi, ya, dianggap dihukumi itu. Padahal najisnya nggak ada, maknawi itu najisnya itu. Nah begitu juga dengan wanita yang meninggal dunia atau suami yang meninggal dunia, dihukum hubungannya sudah terjadi talak, sudah terjadi cerai, maka bagi wanita ada iddah selama 4 bulan 10 hari, sama seperti seorang wanita jika dicerai sama suaminya, masa iddahnya 3 kali quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab yang pertama, tidak boleh juga meskipun dari sperma suaminya sudah meninggal dunia, tidak boleh. Pertama itu alasannya. Yang kedua, akan rusak yang namanya hukum tarikah atau hukum warisan. Yang namanya hukum warisan itu Bapak Ibu diwarisi oleh para pewaris yang masih hidup ketika pewaris itu orang yang mewariskan harta, orang yang meninggal dunia, mayit itu namanya dalam Islam namanya muwaris. Sedangkan ahli waris namanya ahlul waris atau al-waris gitu. Al-waris, al-muwaris. Jadi mayit itu al-muwaris namanya. Sedangkan penerima harta warisan itu namanya waris, ya, warisun. Jadi syarat ahli waris mendapatkan harta warisan kalau ahli waris itu hidup ketika pewaris ini meninggal dunia. Atau sebaliknya, dia hidup ketika pewaris itu sudah meninggal dunia. Jadi gini, ketika pewaris masih hidup, ahli warisnya belum diketahui hidup apa enggak, ya, misalnya dalam rahim, belum berusia 120 hari, karena 120 hari baru dianggap seorang anak itu lahir, punya nyawa, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari bapaknya yang sudah meninggal. Siapa? Nah, kenapa? Wujudnya lam yatahaqqaq, belum pasti dia itu berwujud atau hidup apa enggak, belum pasti. Tapi kalau sudah 120 hari, ini sudah pasti. Dia sudah pasti mendapatkan harta warisan meskipun belum lahir dari rahim ibunya, seperti itu. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu, dipakai sperma orang yang sudah meninggal dunia, kapan apakah dia mendapatkan harta warisan? Tidak dapat. Kalau enggak dia kan lahir, masa enggak diberikan harta warisan? Tapi dalam hukum, dalam Al-Quran dia tidak diberikan harta warisan, tapi dia lahir, ya, padahal ketika dia lahir pengwaris atau bapaknya ini sudah enggak ada, gitu kan. Nah, menjadi kacau. Hukum faraid itu menjadi kacau. Kalau di Aceh yang kacaunya sering patah titi Bapak Ibu. Pewaris masih hidup, ya, kemudian ahli warisnya juga hidup, kemudian pewaris meninggal, ahli warisnya masih hidup, perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki seharusnya nggak patah titi, tapi di Aceh dipatahkan titi juga, ibu patah aju, supaya banyak porsi generasi yang pertama itu dapat, itu dipepatah terus. Ya, misalnya si mayit ini, si pewaris meninggalkan 2 orang anak laki-laki, 1 perempuan. Perempuan ini masih hidup, tapi harta warisan belum dibagi. Ketika dia meninggal dunia, ya, maka anak-anak dia itu namanya zawil arham. Zawil arham itu tidak berhak mendapatkan harta warisan selama ashabul furud masih ada. Siapa ashabul furud di sini? Ya tadi 2 orang anak laki-laki. Apalagi posisinya laki-laki asobah, pengambil seluruh harta. Sudah itu terjadi patah titi. Maka baiknya, ini nasihat saya Bapak Ibu, kalau terjadi meninggal dunia segerakan bagi harta warisan. Kita pernah buat penelitian di tahun 2017,
Kasus yang paling banyak di Mahkamah Syariah di seluruh Aceh itu Bapak Ibu bukan kasus perceraian, kasus sengketa warisan. Abang sama adik bisa jadi musuhan abadi gara-gara harta warisan itu. Dan paling banyak sebab pertikaian harta warisan itu karena nggak segera dibagi. Misalnya saya adik, saya kurang yang namanya adik kan belakangan suksesnya, kan abang cepat suksesnya karena dia cepat membangun karir, cepat sekolah macam-macam. Sehingga si bapak memutuskan si abang tanah yang di hutan aja lah, tanah di hutan. Si adik tanah di kota. Tanah di hutan besar 200 meter atau 2000 meter. Tanah di kota kecil 400 meter karena mahal. 400 meter di kota harganya 1,5 juta. Di Selawah 2000 meter tapi 1 meternya 100.000 kan gitu. Oke, nggak terjadi sengketa, nggak bagi-bagi 1 tahun 2 tahun, nggak dibagi-bagi 3 tahun. Ternyata bangun tol, jalan di Selawah itu kena tol proyek pemerintah, ganti ruginya bukan 100.000 Bapak Ibu, ternyata 800.000. Udah selesai itu. Pasti ribut, pasti Bapak Ibu. Ya kan, kalau sudah pegang duit itu mejin, pengen mejin, udah ribut, selesai. Maka dibagi terus ya supaya nggak bertengkar. Ini bapak punya banyak harta, anak-anak bertengkar, nggak nyaman kita di alam barzah itu, ya kan, gitu. Nah, cepat-cepat wasiatkan, nggak usah malu-malu. Ya tentu jangan hari ini meninggal besok terus dibagi, itu kurang ajar juga itu namanya. Tunggu seminggu atau sebulan lah gitu ya, terus dibagi terus supaya nggak ribut-ribut belakangan. Ya kasus patah titi sering sekali. Atau bahkan ada anak laki-laki, si pewaris meninggal, ahli warisnya tadi 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. 1 orang anak laki-laki ini meninggal, punya anak masih kecil-kecil, langsung dipatah titikan sama saudara laki-lakinya, nggak dapat apa-apa. Sering juga itu di Aceh seperti itu. Ya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka karena 2 sebab itu, talqihus sinai, inseminasi buatan, ya bagi dengan sperma suami yang sudah meninggal dan kemudian diinseminasikan kepada ovum istri kita yang masih hidup, itu diharamkan oleh para ulama. 2 sebabnya, bisa merusak nasab seperti penjelasan tadi, dan juga akan mengacaukan sistem pembagian harta warisan yang sudah diatur di dalam hukum fikih. Ya ini dia. Sudah azan? Belum? Kalau belum saya lanjutkan sedikit lagi. Wa mudhari'an litalqihi fi dariatin nabati wal hayawanat. Sedangkan talqihus sinai, inseminasi buatan itu boleh ya fi dairatin nabati wal hayawanat, di dalam inseminasi tumbuh-tumbuhan atau hewan tidak menjadi masalah. Meskipun banyak orang salah paham. Dulu di masa Rasulullah ada namanya ashabul fahli. Ini enggak sama, ashabul fahli ini bentuknya tidak sama dengan inseminasi buatan. Ya, kenapa tidak sama? Ini saya cerita dulu. Dulu di masa Rasulullah ada yang disebut dengan nasabul fahli, dan itu diceritakan di dalam hadis Bukhari. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasabil fahli. Apa itu nasabul fahli? Jika Bapak punya, atau saya punya onta jantan. Onta jantan saya itu bagus, fisiknya bagus, gemuk, sehat, kulitnya bagus. Ya, atau misalnya Pak Said punya onta betina, ya, kemudian pingin punya keturunan yang bagus, ya, punya onta yang bagus, maka bawa betina itu dikawinkan dengan jantan saya dengan upah, kasih duit, ya, kita nikah kawinkan, ya, kemudian dari perkawinan itu diharapkan kan lahir penjantan atau betina yang bagus mengikuti induknya seperti itu. Tapi duit bayar, ya, harus bayar. Nah, itu namanya dalam hadis ashabul fahli namanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasabil fahli. Nah, para ulama mencari tahu kenapa Rasulullah larang. Padahal itu kan mirip-mirip juga dengan inseminasi. Ya, Bapak Ibu perlu tahu, itu kan transaksinya kan jual beli itu, jual beli. Jadi saya sebagai pemilik onta jantan jual sperma, ya kan? Kepada Pak Said sebagai pemilik onta betina dengan harapan punya keturunan yang baik seperti induknya. Itu saya jualan, akadnya di situ jualan. Nah, syarat sahnya akad jual beli itu ada 4 atau 5.
Pertama, ayakuna maujudan, bendanya itu makun alaih, ada. Bendanya ada, bukan nggak ada. Misalnya Bapak Ibu bilang, saya jual angin. Gimana jual angin itu? Kecuali oksigen sekarang ya. Tapi kalau angin ini saya jual, gimana mau jual angin? Bendanya nggak ada, ya, bentuknya nggak ada. Atau saya jual tuyul, itu gimana itu mau dijual? Nggak ada itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayakuna malan, harus yang bernilai, yang punya harga. Ya, kalau dulu misalnya kotoran hewan nggak bernilai, tapi sekarang menjadi kompos, ya boleh dijual, asal dia punya nilai, punya harga di situ. Maka dalam contoh-contoh fikih klasik itu kotoran hewan itu tidak boleh dijual. Kenapa? Karena dulu belum diketahui itu berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayakuna milkan, kepemilikan penuh punya kita. Jangan pula nanti gini, sepeda atau mobil itu harganya 200 juta. Patungan kita beli dengan adik kita, 100 juta punya kita, 100 juta lagi punya adik kita. Datang kita sepihak kita jual, enggak boleh. Itu bukan milkan, ya, enggak kepemilikan penuh punya kita. Ayakuna, yang keempat, ayakuna makduran ditaslimi lil aqidain. Harus bisa menyerahkan barang itu ketika si pembeli memintanya. Harus bisa. Misalnya Bapak Ibu punya burung, ya mau jual, sudah jual, lepas burungnya terbang, itu kan nggak bisa menyerahkan. Nah, ini nggak sah jual beli. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan pembahasan kita, Bapak Ibu, ayakuna makluman, harus diketahui kadarnya, ukurannya, efektivitasnya, itu harus diketahui. Nah, dalam bentuk asabul fali, Bapak Ibu, kadar spermanya nggak diketahui, ukurannya nggak diketahui, bibitnya itu jenis apa nggak diketahui. Kalau sekarang kan jelas, sapi Australia atau sapi Aceh, sapi Bali, sapi Madura, sekarang jelas. Ketika disuntikan, dosisnya juga jelas. Sapi Aceh, spesifikasinya apa-apa aja, kecil, tapi dagingnya manis, enak. Sapi Lemonsin, spesifikasinya apa, besar, tinggi besar, bisa mencapai 1 ton, kan gitu, jelas. Jadi Bapak Ibu, salah satu syarat dalam akad jual beli itu, benda makun alaih yang diperjualbelikan itu harus jelas. Ayakuna makluman lil aqidain. Dua orang yang berakad ini harus jelas. Nah, kalau Pak Said bawa onta betinanya, kemudian saya kawinkan seperti itu aja dengan penjantan saya, kan itu nggak tahu kadar sperma yang keluar dari zakar jantan itu berapa banyak, dosisnya berapa banyak, spesifikasi onta saya apa, penyakitnya apa, keunggulannya apa, nggak jelas. Nah, maka kemudian para ulama kontemporer mengatakan talqihus sinai atau inseminasi buatan itu berbeda sekali dengan asabul fahli, ya, model pernikahan silang yang ada di zaman Rasulullah. Jadi itu dilarang oleh Rasulullah supaya nggak merugikan sepihak. Di zaman Rasulullah, kalau Bapak Ibu baca nanti kitab Fathul Bari, syarah hadis Bukhari itu dijelaskan di masa Rasulullah itu banyak sekali orang yang kawin silang seperti itu rugi sepihak. Pihak mana yang rugi? Sudah pasti pihak yang punya onta betina. Ya kan? Dia lihat fisik aja, wah udah dinikahi. Yang punya onta jantan ya sudah, laba bersih itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai kebiri, ya. Ya, khasail bahaim, kebiri hewan. Ini kebanyakan orang kita itu banyak mengkebiri hewan. Tujuannya apa? Penggemukan sapi. Bahkan manusia pun ada dikebiri. Nah, insyaallah akan kita bahas hukum kebiri manusia, hukum kebiri hewan, ya, pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.